Hai semua, saya Chelsea Agnes Musika Retonang dari kelas 11 B2 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi. Judul materi: 1. Organ reproduksi. 2. Proses pembentukan sel kelamin. 3. Ovulasi dan menstruasi. 4. Fertilisasi. 5. Gestasi dan kehamilan. 6. Persalinan. 7. Air susu ibu atau ASI. 8. Keluarga berencana atau KB. 9. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Ini dapat berlangsung berkat adanya organ pada sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua, fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses bereproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Organ reproduksi pada pria berfungsi menghasilkan gamet jantan yaitu spermatozoa atau sperma bagian luar. 1. Penis berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. 2. Skrotum, kantong yang di dalamnya berisi testis. Bagian dalam. 1. Testis atau buah zakar letaknya di bawah penis, dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosterone. 2. Saluran pengeluaran. A. Epidermis, saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. B. Vas deferens, saluran lanjutan epidermis. C. Saluran ejaculatorius, saluran pengeluaran semen. 3. Kelenjar aksesoris. A. Vesica semilanis, saluran berkelok yang terletak di belakang kandungan kemih. B. Kelenjar prostat, berperan untuk keberlangsungan hidup sperma. C. Kelenjar bulbouretral, saluran menuju uretra. Organ reproduksi pada wanita berfungsi menghasilkan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum. Bagian luar, vulva, celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Labium atau bibir membatasi vulva. Labium ada dua yaitu labium majora yang terletak sebelah luar dan labium minora yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. 3. Orificium uretrae atau muara saluran kencing, terletak di bawah klitoris. Bagian dalam. 1. Ovarium atau indung telur, berperan dalam pembentukan sel telur, dan terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. 2. Saluran reproduksi. A. Tuba fallopi berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat untuk infundibulum dan umbai, menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. B. Uterus atau rahim, terletak di belakang kandung bagi kemih, berfungsi memberi tempat perkembangan janin. C. Vagina berfungsi tempat pengeluaran darah, sperma, dan menstruasi,
Tempat penyaluran merupakan janin lahir. Proses pembentukan sel kelamin. 1. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. 2. Spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang bersifat haploid. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. 3. Setiap spermatosit 2 akan membelah menghasilkan spermatid. 4. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. 2. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur yang bersifat diploid. Proses oogenesis. 1. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer dan koosit 1. 2. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder atau oosit 2 dan 1 badan kutub 1 atau badan kutub primer. 3. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah oosit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. 4. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi. A. Terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesterone turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesai fase menstruasi. Fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Meningkat kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. 3. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. 4. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron, sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi di fase menstruasi lagi. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju ovidum. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba Fallopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula.
kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekat zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulailah proses kehamilan. Gestasi dan kehamilan. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 1. Trimester pertama. Embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu. Hidung membentuk jalur dan telinga luar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. 2. Trimester kedua. Hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm dan berat 567-871 gram. 3. Trimester 3. Janin mencapai berat 3,5 gram dan panjang 50 cm. Lenugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Persalinan. Proses kelahiran bayi diawali dengan meningkat hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. 2. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. 3. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari. 4. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Air susu ibu atau ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya yaitu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi yaitu memberikan ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan pada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. Keluarga berencana atau KB terbagi menjadi 2. 1. Kontrasepsi permanen, yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi, contohnya vasektomi yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferens-nya dan setiap ujung pemotongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu cara kontrasepsi permanen dengan setiap pemotongan pada ovidu dan ujungnya diikat. 2. Kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi non-permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil. Kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 1 pil, 2 kondom, 3 intrauterine device, 4 diafragma, 5 sistem kalender, dan lain-lain. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Prostatitis, peradangan pada prostat dan uretra. Kanker serviks, kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus.
Prostatitis, terdapatnya jaringan di luar rahim. Infertilisasi, ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, interfilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuahi ovum. Hal ini bisa dikarenakan tersumbatnya saluran sperma. Gonorrhea, infeksi akut yang menyerang selaput linder dari uretra, serviks, rektum, dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri. Sifilis, penyakit menular yang disebabkan bakteri. Prostatitis, sebuah infeksi umum yang terus-menerus disalurkan di air kencing diakibatkan protozoa. Terima kasih, sampai jumpa lagi.